Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufidah Tulziana Aziza dengan NPM 2022 Terus ini saya ingin mendapatkan uh, hasil program saya yaitu sistem pendukung keputusan supplier bunga untuk optimasi kualitas dan biaya menggunakan metode toksis pada toko bunga FH Gria. Ini saja. Ini sudah ditampilkan halaman login. Halaman login di sini ada form username dan password. Untuk masuk ke sistemnya, kita harus mengisi dulu username dan password ini. Kemudian ketika sudah selesai, tinggal di sini mengklik tombol login. Setelah eh, kita masuk ke sistem ini, maka akan ditampilkan halaman dashboard. Di sini halaman dashboard di sini ada ditampilkan hasil rankingan terbaru, kemudian ada supplier, dan kemudian ada kriteria penilaian dan hasil. Selanjutnya kita akan ke menu master. Di menu master ada supplier di sini. Jika kita mengklik menu supplier, maka akan menampilkan data pemasok pemasok bunganya atau data supplier bunganya. Ini akan menampilkan informasi data-data yang sudah di-input. Kemudian untuk menambah data suppliernya, kita tinggal menekan tombol tambah yang ada di atas ini. Langsung saja, kita menekan tekan tombol tambah, ini akan muncul form tambah data data supplier bunga. Langsung saja kita coba mengisi. Jadi setelah sudah mengisi form data tambah pemasok, ini ada dua opsi atau dua tombol. Kita ingin menyimpan data, kita tinggal di sini menekan tombol simpan. Jika tidak ingin menyimpan, kita bisa menekan tombol batal. Kita akan mencoba tombol batal di sini. Saya di sini tidak ingin menyimpan eh, data data pemasok saya. Dia akan keluar di halaman data pemasok bunga. Dan data yang saya masukkan tadi tidak tersimpan. Coba cek. Setelah menambahkan data lagi, data dari supplier bunga ini saya ingin mencoba simpan untuk menyimpan data supplier bunga saya. Langsung saja, kita cek. Maka data dari pemasok mawar berkah yang sudah saya tambahkan tadi akan muncul di halaman data pemasok bunga atau tabel yang sudah terisi halaman-halaman yang sudah diinput. Kemudian ini saya ingin mengklik satu persatu data supplier yang telah diisi tadi dan disimpan di database saya. Ini jika kita mengklik satu persatu data dari supplier, maka akan ada tiga tombol yang muncul. Sini ada tombol ubah, hapus, dan batal. Tombol ubah gunanya untuk mengubah atau
mengubah data pemasok, kemudian nama pemasok atau alamat atau kontak. Jika kita ingin mengubahnya, kita bisa langsung saja mengklik tombol ubah yang ada di halaman awal tadi. Tentu saja di sini saya ingin mengubah nama dari mawar berkah, dari mawar berkah ke melati, 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 melati putih, melati putih berkah. Untuk alamatnya saya akan menaruh Bogor. Teleponnya tetap sama. Ini saya menekan tombol perbarui, di sini akan muncul notifikasi data hasil diperbarui. Coba cek apa datanya sudah terubah. Data supplier Melati Putih Berkah sudah terubah dari yang awalnya Mawar Berkah menjadi Melati Putih Berkah. Kemudian, di sini saya akan mencoba menghapus. Jadi saya ingin menghapus supplier bernama Melati Putih Berkah. Langsung saja, ya, tekan tombol hapus di sini. Jika kita menekan tombol hapus, maka akan eh, muncul notification untuk mengkonfirmasi. Jika tidak ingin menghapus, maka kita bisa menekan tombol yes. Dan jika tidak ingin menghapus datanya, kita tinggal menekan tombol no. Saya ingin menghapus. Cari lagi. Maka Melati Putih Berkah tadi sudah terhapus. Kemudian kita akan lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu kriteria. Di sini menu kriteria untuk menambahkan atau menambahkan bobot-bobot untuk perhitungan topsis atau proses topsis nanti. Di sini ada menu tambah, sama seperti menu pemasok atau menu supplier tadi. Di sini ada menu tambah ya di sini. Kemudian akan muncul form untuk menambahkan data kriteria. Coba saja. Saya ingin menambahkan info sektor ketahanan bunga. Ini saya nilai cost. Yang nilainya 0,10. Jika sudah isi form tambah kriteria, kita bisa langsung memilih untuk menambahkan atau menyimpan data kriteria ini. Sini saya langsung menyimpannya, kita tinggal menekan tombol yang ada di bawah ini, tombol simpan. Kemudian kita akan mendapat notification, yang berarti data berhasil simpan di database. Lihat saja, ini data ketahanan bunga sudah tersimpan di halaman kriteria atau menu kriteria tadi. Kemudian sama seperti sebelumnya, ini jika kita mengklik satu-satu data kriterianya, maka akan muncul juga tombol di sini ada tombol sudah hapus tinggal. Sini saja saya ingin mencoba mengubah data kriteria saya. Misalnya kita mengklik tombol ubah di sini. Saya ingin
Ganti jenis kriterianya dari cost menjadi benefit dan bobotnya dari 0,10 menjadi 0,20. Saya sudah selesai mengisi formulir di data. Dan kemudian di sini ada dua opsi untuk uh, untuk kita bisa memperbarui atau tidak memperbarui data kriteria saya. Jadi saya tidak mau memperbarui data saya akan menekan tombol batal. Maka di sini eh, jenis jenis kriteria saya atau data kriteria saya panen bunga tadi tidak terubah, masih sama seperti semula. Jenisnya masih sama, nama kriterianya masih sama dan bobotnya masih sama. Kemudian saya ingin ubah lagi untuk mencoba tombol perbarui. Sama seperti tadi, saya ingin mengubah jenis kriteria dari cost ke benefit, kemudian bobotnya dari 0,10 ke 0,20. Sini saya akan mencoba tombol perbarui saja. Jika kita menekan tombol perbarui, di sini akan muncul notification data berhasil diperbarui. Ini berarti data saya sudah tersimpan di database. Saja. Setelah kita mencoba memperbarui data kriteria tadi, maka nama kriteria, maka jenis dan bobot yang saya ubah tadi sudah berubah dari yang jenisnya cost, kemudian berubah menjadi benefit, dan bobot dari satu, maksud saya dari bobot 0,2, 0,10 menjadi 0,20. Kemudian ini ada tombol hapus, saya ingin mencobanya. Saya coba menghapus dari kriteria tekanan bunga. Di sini langsung saja menekan tombol hapus. Akan muncul konfirmasi hapus data di sini. Jika tidak ingin menghapus, kita bisa langsung menekan tombol menol, dan jika ingin menghapus, kita tinggal menekan tombol yes. Saya ingin menghapus data kriteria obsesnya. Saya bisa langsung menekan tombol yes di sini. Maka data kriteria ketahanan bunga tadi sudah terhapus eh, dari tabel atau data kriteria Propsafe lain. Kemudian kita akan ke menu selanjutnya, yaitu menu penilaian. Di sini akan muncul berbagai macam icon atau pemberitahuan. Di sini ada data yang supplier, kemudian uh, halaman isi supplier yang belum belum diisi dan sudah diisi. Kemudian di sini ada tombol simpan, ubah dan hapus dan batal. Nanti saja kita akan mengisi supplier di sini. Ini saya akan memilih hmm, memilih supplier. Di sini kita bisa
memilih pemasok yang mau dimulai, kita bisa langsung scroll uh, scroll supplier-supplier yang ingin kita isi penilaiannya. Ini saya ingin mengisi data supplier Ude Violet Abadi. Ini saja. Hmm, Delapan, empat, satu. Mungkin semua nilai-nilai kriteria di sini kita bisa langsung memilih menyimpang ya atau menghapus dan batal. Sini saya ingin mencoba tombol simpan tadi menyimpan data dari Bude Violet Abadi. Langsung aja. Kita cek apakah sudah nilainya masuk. Jika kita sudah menyimpan, maka akan muncul uh, pemberitahuan atau notifikasi seperti ini. Kemudian saya ingin mengubah datanya, data dari data kriteria dari supplier Bude Violet Abadi. Langsung saja, saya ingin mengubah harga bunga dari harga bunga, kisaran bunga dan jadi 7. So, 9. Sudah kita bisa menekan tombol. Maka data yang tadi sudah diperbarui. Kemudian saya ingin menghapus semua atau menghapus penilaian dari ide Violet Abadi ini. Tentu saja kita langsung bisa menekan tombol hapus. Kita sudah tekan tombol hapus, kemudian mendapat notification-nya, maka data dari ide Violet Abadi yang sudah terisi tadi sudah hapus semua dari harga bunga sampai jarak supplier. Kemudian kita akan ke menu transaksi. Di menu transaksi kita akan ke menu input nilai. Ini gunanya untuk mengecek nilai maksud saya nilai kriteria satu persatu dari para supplier. Kan di sini saya ingin cek nilai aneka dari supplier aneka berkah. Sudah input, kita bisa langsung mengklik muat kriteria di sini. Maka di sini akan muncul tabel dari kemudian nama kriteria, jenis, dan nilai.
Kemudian kita ke proses sales. Proses sales di sini akan muncul halaman menghitung topsis. Ini alat tombol mulai hitung, kemudian ada tabel, nanti akan memunculkan hasil perhitungan dari topsis yang kita sudah input di menu penilaian tadi. Kita sudah mengklik tombol mulai hitung, maka akan muncul notification yang menyatakan perhitungan proses berhasil dilakukan. Kemudian kita akan lanjut ke menu hasil ranking. Di sini akan muncul halaman hasil ranking pemasak. Di sini adalah halaman atau rankingan terbaru dari supplier yang sudah diinput sebelumnya. Kemudian di sini ada menu device untuk kita baru memasukkan atau baru mengisi penilaian, kita bisa device ini untuk mengupdate rankingan yang telah kita buat. Setelah kita refresh, maka tentunya menjadi seperti ini. Kemudian kita akan ke menu laporan. Di menu laporan ada laporan masuk, kriteria, kemudian laporan hasil rankingan. Di laporan pemasok atau di laporan kriteria, misalnya di laporan supplier, di sini akan dimunculkan laporan data dari semua supplier yang telah diinput. Dan di atas sini ada tombol cetak untuk mencetak atau melihat review dari tombol cetaknya. Langsung saja klik mencetak kalau melihat reviewnya. Jika kita mengklik mencetak, maka akan muncul review seperti ini. Ini akan muncul surat dari toko Fabria. Kemudian di bawahnya akan muncul nama-nama supplier, alamat, dan kontak. Kemudian di pojok atas sini ada beberapa menu atau bisa kita pilih. Seperti jika kita ingin menyimpannya, kita langsung menekan tombol save di sini. Kemudian di sini kita dihadapkan dengan beberapa pilihan. Kita bisa menyimpan review cetaknya dengan PDF, RTF, ODT, dan lain-lain. Ini saya pilih PDF. Laporan supplier. Jika sudah, kita bisa langsung tekan tombol save. Maka file atau preview laporan tersebut tadi sudah tersimpan menjadi file PDF. Kemudian di sini ada tombol atau menu print. Ini gunanya untuk memprint atau mencetak langsung review laporan yang muncul di sini. Dan di sini ada size untuk mengatur size kertas atau previewnya. Ini ada besar, kecil.
Kemudian di sini ada tombol last page, kemudian first page. Ini kita langsung jika kita ingin jika kita ingin berpindah kita ngecek reviewnya kita bisa pindah seperti itu. Kemudian kita akan ke menu laporan. Gitu ya. Di laporan menu kriteria di menu laporan data kriteria di sini menampilkan uh, menu atau tabel yang me- yang berisi tentang data atau nama kriteria yang sudah terinput tadi. Kemudian di sini juga ada menu atau tombol cetak. Sama seperti menu laporan supplier atau pemasok tadi. Di sini jika kita ingin melihat preview untuk mencetaknya, maka kita langsung bisa menggunakan tombol cetak. Kemudian akan muncul preview seperti ini. Kemudian sama seperti tadi, di sini ada tombol save untuk menyimpan dalam bentuk PDF, Word, atau WD ini sesuai yang kita inginkan. Dan jika kita tidak ingin menyimpannya, kita bisa langsung melakukan tombol cancel. Kemudian ada tombol print, kemudian ada tombol untuk melanjutkan atau melihat last page seperti itu. Di sini ada tombol untuk mengatur size. Selanjutnya ada laporan penilaian. Sama seperti tadi ini di laporan data penilaian. Di sini menginput atau memuat nama pemasok, nama kriteria, jenis, dan nilai di supplier yang telah diinput. Dan di sini juga ada menu cetak. Langsung saja, jika kita ingin melihat preview cetaknya, kita bisa langsung menekan tombol cetak yang berada di atas ini. Ya, kita menekan tombol cetak, maka akan muncul preview seperti ini. Sama seperti sebelumnya, di sini ada ya, atas di pojok atas, di sini ada menu atau ada tombol ini yang bisa kita simpan dalam berbagai dokumen. Kemudian ada tombol print jika kita ingin jika adminnya ini langsung print out data yang di print. Kemudian ada page untuk melihat atau berpindah halaman. Kemudian di halaman laporan terakhir ada laporan hasil penjualan. Di halaman ini memuat hasil pensiun dari proses yang telah kita input nilainya tadi. Kalau seperti sebelumnya, di sini ada menu cetak, tombol cetak, kemudian kemudian uh, kemudian maksud saya kemudian data dari hasil rankingan yang sudah dihitung tadi. Dan saja jika kita menggunakan tombol cetak maka muncul review dari laporan hasil rankingannya ini. Kemudian setelah sama seperti sebelumnya di kanan di atas pojok atas di sini ada tombol tombol save yang bisa kita save datanya, maksud saya laporannya dalam bentuk berbagai bentuk file seperti PDF, HTML, OTG dan sebagainya. Kemudian ada tombol print
Sini gunanya jika kita ingin langsung memprint out atau ingin langsung mencetak laporannya, kita bisa langsung mesin tombol print ada di atas pojok atas. Kemudian kemudian di sini ada tombol untuk mengetik garis dan di sini ada untuk berpindah atau untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Kemudian di sini ada menu administrator, menu administrator. Di sini ada untuk menu untuk pergantian password dan logout. Ini saya akan mencoba mengganti username dan password saya admin. Di sini saya ingin mengganti password lama ke password baru. Nah, di sini ada tombol dan di sini juga ada tombol simpan dan pakai. Jika adminnya ingin menyimpan, maka kita akan maka bisa langsung dengan tombol simpan di sini. Kemudian jika mengklik tombol simpan, maka akan muncul notification password itu diubah. Sehingga kita akan klik OK. Kita akan mengecek apakah passwordnya sudah diubah atau berubah. Langsung saja kita ke menu administrator, kemudian pilih tombol atau menu logout. Kita coba. Langsung saja, maka uh, setelah mengganti password lama ke yang baru, apakah kita bisa masuk ke sistem. Nah, kita bisa, maka hasilnya akan seperti ini. Maka password baru bisa uh, bisa bisa tergantikan dan bisa masuk ke sistemnya lagi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.